Lewat video ini, aku mau menyampaikan bahwa Another Round adalah film terakhir yang aku review di tahun 2020. Tahun yang turns out berakhir dengan banyak film bagus. Mereka numpuk di Desember semua ternyata film-film bagus ini. Jadi raport 1 bulan 3 tahun 2020 bakal berisi film-film yang menarik. Kita langsung aja karena di sini ada 40 film yang udah sukses aku review dari September hingga Desember. Oke, pertama ada film Alone. Ini aku suka banget paruh awalnya saat masih menangkap sensasi sendirian di jalan itu berhasil tampak serem banget. Tapi pas dikejar-kejar di hutan di bagian-bagian akhir itu filmnya jadi biasa aja. Maka aku kasih film ini nilai B. Nilainya 6, dapat B. Terus kedua ada film Antebellum. Ini salah satu contoh film yang sosok nge-twist, padahal narasinya nggak tahu aturan banget, berantakan gitu. Aku ngasih nilainya 3 di review, maka dia dapat D. Dogol. Terus ada Asih 2. Ini film ini punya potensi drama yang keren mengenai seorang ibu yang mengadopsi anak. Cuma pembuat filmnya sayangnya hanya mengerti cara membuat horor dari lagu-lagu yang nggak seram, sehingga dia juga dapat nilai Dogol alias 3 alias D. Terus ada sequel The Babysitter, Killer Queen. Pertama aku kecewa karena film ini Samara Weaving-nya jadi sedikit. Dan kedua, sequel ini just bigger but absolutely not better. Aku ngasihnya 2, dapat E aja, nggak apa-apa. Terus ada Black Bear. Ini salah satu favoritku tahun ini. Karena apa? Karena dia nyeritain tuh, memvisualkan tentang sebuah proses menulis yang ternyata healing banget buat pengembangan diri. Jadi mungkin aku berharap aku bisa relate sama film ini suatu saat. Aku ngasihnya 8,5, film spesial, nilainya S. Lalu ada Books of Blood, antologi berisi 3 cerita horor. Sebenarnya nggak masalah, cuma filmnya sendiri sebenarnya lebih cocok bukan sebagai film, tapi sebagai FTV lah istilahnya. Jadi film ini nggak ngikut aturan film banget, jadi aku cuma ngasihnya 2 aja. Dia dapat E. Lalu ada Out of Nowhere, Sacha Baron Cohen muncul kembali dengan Borat kedua, sequel. Benar-benar kejutan ini. Sekali lagi Borat memperlihatkan gimana sih seharusnya kreativitas yang berani dari filmmaker atau jurnalis atau apa lah gitu. Harus berani mengkritik tuh lewat cara komedi seperti itu. Bagus. Borat film kedua tetap film yang asik ditonton, film yang penting untuk ditonton. Dan di sini pun sekarang ketajaman skill screenwriting si pembuat filmnya juga semakin terasah, karena di sini mereka tuh membahas drama dari anak Borat. Jadi si Boratnya punya anak, dan di sini menyinggung sebuah narasi feminisme yang enggak agendais. Aku suka, aku ngasih nilai Borat ini 7,5, film yang keren. Maksudnya harus banyak yang niru. Nggak hanya sekedar mewawancarai kursi kosong, tapi mungkin Indonesia bisa bikin film ala Borat sendiri. Lumayan banyak atas-atas sana yang perlu diginiin, diboratin. Next ada The Call, thriller supernatural dari Korea, membahas masalah hubungan antara masa lalu dengan masa kini, tapi dibuat nggak ribet. Aku suka, menegangkan. Aku juga ngasih 7,5, dapat A juga. Terus ada The Trial of Chicago 7, dari kisah nyata, courtroom drama yang sukses bikin kita emosian. Tapi ini benar-benar
ceritanya dirancang bagus banget oleh Aaron Sorkin. Sekali lagi dan nunjukin apa namanya tuh, kekhususan bikin dialog-dialog panjang dan cepat tapi menarik. Dan actually di sini juga ada si Borat juga main di sini. Jadi dia si Sacha Baron Cohen punya 2 film yang dapat nilai A, dapat nilai 7,5 di catatan ketiga 2020. That's good. Terus ada ini The Craft Legacy. The Craft tahun 90-an dulu, originalnya aku suka. Tapi filmnya yang baru ini total meh. Karena dia katanya sequel, tapi kenyataannya saat ditonton tuh lebih mirip seperti soft reboot. Film reboot yang dibuat dengan lebih tak kompeten. Jadi aku ngasihnya, sayang sekali aku bilang ini film bego. Karena ya gagal lah menangkap apa sebenarnya yang bikin The Craft jadi cult classic. Next ada Cuties atau Minones, nggak tahu lah hafalnya gimana. Ini film paling kontroversial di tahun 2020. Padahal cerita dan perspektifnya memang kuat dan memang bagus, tapi but I do think film ini memang penceritaannya kurang elegan gitu. Mestinya bisa lebih baik lagi. Aku ngasihnya 6 aja, dapat B. Terus ada ini The Devil All the Time. Ceritanya asik banget buat ditonton. Terus sebenarnya cerita film itu horrifying banget sebenarnya, banyak adegan-adegan violence. Tapi menarik, cuma sayangnya dari narasi atau penceritaannya itu masih lebih mirip sebuah penceritaan novel gitu. Kurang seperti film. Jadi aku cuma ngasihnya 6,5, mestinya bisa diperbaikin lagi penulisannya. Jadi dapat B. Lumayan kan, padat kan, banyak yang bagus filmnya. Bulan Desember, bulan ketiga ini. Terus ada Dreamland. Ini penggemar Margot Robbie mesti nonton ini karena ini hubungan antar karakter itu bagus banget. Cuma masalahnya di narasi, ada narator di film ini yang menyebabkan perspektif filmnya jadi kurang kuat. Jadi ya kayak ini cerita tentang siapa gitu. Makanya aku ngasihnya di 6, cukup di B. Terus ada I'm Thinking of Ending Things. Satu lagi film favoritku tahun ini. Banyak yang bilang ini filmnya sangat membingungkan, tapi sebenarnya film ini justru adalah film yang paling menohok sepanjang tahun 2020. Diceritakan juga unik sekali, sangat surrealis. Jadi kalau kalian suka film-film surrealis, kalian juga pasti suka film ini. Dan seperti aku bakal ngasih nilai 7,5 A. Terus ada Enola Holmes. Satu lagi film dengan penampilan acting yang bagus, tapi sekali lagi juga masih terasa atau masih lebih cocok seperti novel, sebagai novel daripada sebagai film. Karena di sini ada objektif yang seperti mengubah motivasi karakter gitu. Dan itu kurang rapi, jadi aku ngasihnya cuma di 6,5 juga. Setengahnya tuh plus dari Millie Bobby Brown yang aktingnya menawan sekali di sini. Dapat B, Enola Holmes. Lalu ada Extraordinary, horror dari British. Jadi horror dan humor British tuh selalu menghasilkan sesuatu yang extraordinary, yang luar biasa. Begitu juga dengan film ini. Aku ngasihnya 7,5, kocak banget. Dapat A juga. Terus ada Freaky, konsep bertukar tubuh yang kali ini dijadikan horor. Di sini penampilan Vince Vaughn jadi highlight, very hilarious. Aku ngasihnya 5,5, dapat B. Terus ada Happiest Season,
Film ini buktiin bahwa film LGBT itu nggak mesti depressing, nggak mesti nge-art yang berat-berat, tapi juga bisa ringan tanpa mengurangi kepentingan. Aku ngasihnya 6,5 B. Lalu ada Hillbilly Elegy, Oscar bait yang gagal. Kenapa? Karena begitu banyak flashback, tapi nggak satu pun dari flashback itu membuat karakternya menjadi manusiawi. Malah semakin flashback, semakin riweh, semakin lebay gitu. Aku ngasihnya 5 aja, karena mungkin masih bakal banyak yang suka. Dapat C pertama ini, keren. Terus ada 12 Hour Shift. Ini tuh apa ya, konsepnya unik. Thriller di satu hari di satu tempat, benar-benar chaos keadaannya, menghibur, tapi lama-kelamaan kekeosan kegilaan itu jadi terasa biasa aja, karena seperti Hillbilly Elegy juga jadi kayak main lebay-lebayan doang. Makanya aku ngasihnya di C. Tapi si 12 Hour Shift ini actually punya karakter yang lebih apa ya, satu dimensi, jadi aku ngasihnya 4, tapi sama-sama C. Next ada His House, salah satu the best horror tahun ini. Sangat manusiawi, tentang imigran. Dia juga surrealis tapi nggak benar-benar memberatkan. Aku ngasihnya 8, dapat A. Cool. Terus ada Hubie Halloween. Adam Sandler kembali ke habitatnya, horor komedi yang lebay. That's it, stupid tapi menghibur. Aku ngasih 3,5 D. Terus ada The Lie. Film ini sendirinya adalah sebuah kebohongan yang besar. Isinya cuma twist yang diceritakan tuh, dibangun tuh dengan ngebohongin penonton. Jadi nggak autentik gitu twistnya. Aku ngasihnya 2 saja, dapat E. Terus ada Mank, pecinta sinema pasti akan menjadikan film ini sebuah pelajaran berharga, dan mau dari filmmaking, mau dari history of cinema juga. Tapi sayangnya lack of kurang emosional gitu, kurang stake dalam ceritanya. Jadi kita kayak baca buku pelajaran aja. Jadi aku ngasihnya cuma 6 B. Mungkin mestinya bisa dibikin lebih dramatis lagi, I don't know. Yang jelas ini film berikutnya adalah Sound of Metal. Nah, ini baru Sound of Metal. Pertama tuh desain suara filmnya luar biasa, mendukung sekali untuk penceritaan. Terus punya karakter dan cerita yang benar-benar manusiawi, emosional. Penampilan aktingnya juga juara. Dan film ini ditutup oleh ending yang begitu powerful. Jadi maka tak lain dan tak bukan, aku ngasih ini 8,5. Film spesial S. Lalu ada Mulan. Aduh, jauh kita turun ini. Salah satu live action Disney terburuk lah, kalau udah bilang tergagal. Jauh banget dibandingkan dengan Mulan yang dulu. Spirit itu nggak dapat. Film Mulan yang sekarang nih sosok feminis, sosok agendais, cuma malah bikin jadi film itu unrealistic. Aku ngasihnya 4 aja, karena toh dia masih punya struktur yang bagus. Dia dapat C. Lalu ada The New Mutants, sama ini kayak Mulan, dapatnya juga di 4. Kenapa? Karena selain Anya Taylor-Joy, gak ada lagi alasan kita buat nonton film ini. Datar, boring, agendais pula. Lalu ada Rebecca sebenarnya filmnya lumayan, cuma kebanting sama film jadulnya yang dibikin oleh Alfred Hitchcock. Jelas arahan film Rebecca yang baru ini kalah total, tapi mungkin masih bisa dinikmati. Aku ngasihnya 5 kalau gitu. C. Terus ada Roh, film dari Malaysia untuk kandidat Oscar mereka. Ini filmnya memang low budget, dan itu mungkin bisa sedikit mengganggu, mengurangi otentik apa gimana, tapi
Ini punya cerita yang didesain khusus untuk mengakomodir gagasannya soal muslihat tak terlihat yang jadi musuh manusia sepanjang waktu. Nah, karena resiko kayak gitu, punya budget kecil tuh karena jadi resiko, aku ngasihnya nilai 7. Dia dapat A. Buatku film ini masih layak jadi kontender Oscar daripada film horor kita yang dikirim buat Oscar. Aku gak mau nyebutin namanya, tahu sendiri. Next ada Another Round. Ini dia tadi film terakhir yang ku review di tahun 2020. Guru-guru gokil yang sebenarnya karena gurunya mabok di sini. Another Oscar contender juga. Ini dari Denmark. Karena di Denmark tuh memang kebiasaan minumnya lebih gaswat mungkin dibanding dengan negara lain. Cuma memang filmnya punya ending yang powerful juga. Tapi cerita film itu kurang tegas, kurang mengambil sikap yang tegas. Jadi filmnya ya kayak anekdot aja. Aku ngasihnya B karena kurang, ada sesuatu yang kurang di film ini. Lalu ada Run, salah satu thriller paling menegangkan yang bisa kita tonton tahun ini. Penampilan aktingnya pun luar biasa. Masalah film ini buatku cuma di bagian awalnya aja yang menunjukkan inkonsistensi dari perspektif ceritanya. Soalnya ini bakal bahas emaknya, ternyata bahas anaknya. Jadi aku ngasihnya 6,5, dapat B. Oh udah gak muat. Oke, tinggal dikit. Lalu ada The Science of Fiction, Hiruk Pikuk Si Alkisah, film dari Indonesia yang mestinya menang Piala Citra film terbaik dan mestinya dikirim ke Oscar. That's it. Film ini memang sebagus itu. Saya nggak dapat perhatian yang lebih gara-gara agenda Indonesia sekarang nggak jelas apaan. Aku ngasihnya 7,5, dapat A. Lalu ada Soul, film Pixar paling dewasa, bicarain filosofis eksistensi dengan gaya yang tetap ringan. Ini tantangan film ini dan berhasil menurutku. World buildingnya juga tetap mempesona. Aku ngasihnya 7,5 juga, dapat A. Lalu ada SpongeBob, Sponge on the Run. Khas SpongeBob, random, absurd. Cuma kali ini tidak didukung oleh naskah yang baik. Jadi ya dibiarkan berantakan aja. Ngasihnya 3, dapat D. Not good enough sebagai sebuah film. Lalu Tenet. Tenet. Ini film yang paling membingungkan atau film yang paling sok pintar. Kalau kataku sih filmnya dua-duanya seperti itu, membingungkan dan sok pintar. Semua konsepnya memang cerdas, cuma hampa, karakter-karakternya itu hampa semua. Tapi kalau Nolan fansboy pasti akan bangga lah nonton film ini berkali-kali. Walaupun nggak ngerti juga, tetap aja dipaksain gitu. Aku ngasih nilainya 5 aja. Karena pasti banyak disukai oleh penggemar Nolan. Lalu ada Unhinged. Ini juga thriller yang menarik karena menilik sifat manusia yang suka cepat panas kalau lagi di jalanan, yang suka emosian, relevan, tapi pembangunan karakter-karakternya itu masih ala-ala film film thriller yang mediocre lah, yang karakternya ngambil keputusan bego. Jadi pada akhirnya dia hanya hiburan yang dilebay-lebaykan. Jadi aku dapat ngasihnya 5 juga, C. Terus ada Nocturne. Ini aku juga suka film ini. Karena dibangun tuh dia kayak horor psikologis yang udah mulai jarang dilihat sekarang. Pakai kombinasi antara audio visual yang creepy, terus karakternya juga benar-benar mengundang simpati sekaligus juga membuat kita khawatir gitu. Cuma memang hubungan antar dua karakternya sendiri itu, ada dua karakter sentral karena mereka tokohnya tokoh kembar, dan itu kurang digali, agak berat sebelah penggaliannya gitu. Jadi aku ngasihnya 6,5 aja karena ada kurang eksplorasi. Dia dapat B. Tapi filmnya recommended kalau aku bilang. Lalu ada Unpregnant. Nah ini versi receh dari Never Rarely Sometimes Always. Versi receh, tapi pada dasarnya masih punya kelemahan yang sama. Walaupun lebih enak ditonton bagi
spektrum penonton yang lain. Kelemahannya memang sama, dia masih berat sebelah, masih nggak bahas soal argumen tentang peristiwa yang ia tilik gitu. Jadi aku ngasihnya tetap C aja, sama dengan Never Really Sometimes Always di Catur Bulan Kedua. Terus ada Vampires vs The Bronx. Nah ini baru film anak-anak melawan vampir yang simple, menghibur, low budget, ya nggak jadi lebih besar dari yang dia sebenarnya gitu. Makanya filmnya jadi efektif. Aku ngasihnya 5,5, dapat B. Dan terakhir ada Wonder Woman 1984. Ini filmnya lebih kuat di drama. Aku suka karakter-karakternya dikembangkan dengan adil dan punya waktu ruang dah. Jadi enak ditonton ceritanya. Cuma memang banyak hal-hal atau elemen-elemen yang bikin kita terwonder-wonder, alias terheran-heran. Dan terheran-herannya itu bukan dalam artian yang positif. Jadi aku ngasih Wonder Woman ini 6,5, dapat B. Oke, that's it. Inilah bentuk rapor catur bulan ketiga, catur bulan terakhir di tahun 2020. Ada 3 film S, 1 film bego. Ini penutup tahun yang bagus sebenarnya. Jangan lupa pantengin terus blog mydirtshit.com, karena dalam waktu dekat aku akan bikin artikel top 8 movies of my dirt shit. Oke, that's all we have for now. Apa film favorit kalian di catur bulan ketiga ini? Jangan lupa hit like dan subscribe untuk ikuti terus review-reviewku sambil bermain video game di channel ini. Jangan lupa, in life there are winners and there are losers.